Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mengetahui dan untuk menambah pengetahuan kita mengenai teks laporan hasil observasi, maka Ibu akan mengulas sedikit mengenai teks laporan hasil observasi. Lalu selanjutnya kita akan praktik langsung untuk membuat rangkuman dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Jadi, observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam periode tertentu, sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek. Informasi yang diamati bisa berupa objek tentang keadaan lingkungan, alam, hewan, tumbuhan, sosial, kesenian, suatu peristiwa, atau kebudayaan. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Artinya teks ini harus memberikan informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan fakta sesungguhnya di lapangan. Tidak boleh dibuat-buat atau mengikuti opini penulis. Dalam teks laporan hasil observasi ada 3 struktur yang harus terpenuhi. Ketiga struktur itu adalah: yang pertama yaitu pernyataan umum yang berisi keterangan umum tentang objek atau hal yang sudah diamati. Kedua, penjelasan atau deskripsi teks yang berisi rincian atau detail mengenai objek atau hal yang sudah diamati. Deskripsi atau penjelasan ini dapat berupa ciri fisik, habitat, makanan, manfaat, dan lain sebagainya yang berkaitan dari objek yang sudah diamati sebelumnya. Yang ketiga yaitu kesimpulan teks yang berisi ringkasan secara umum mengenai objek atau hal yang dilaporkan. Nah, berikut merupakan contoh teksnya ya, yang berjudul Hutan Bakau. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala.
Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Lalu identifikasi strukturnya yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berada di paragraf 1 dan 2 yang berisi tentang gambaran umum mengenai apa itu hutan bakau. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai habitat dan karakteristik hutan bakau. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berada di paragraf 5 karena di sana berisi tentang manfaat dan fungsi hutan bakau. Keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan terdapat di paragraf 6 yang berisi intisari dari laporan. Selanjutnya yaitu meringkas teks laporan hasil observasi. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu teks. Gagasan-gagasan utama dalam suatu teks disusun kembali dan akhirnya menjadi sebuah karangan baru yang ringkas. Ringkasan dibuat dengan tujuan mempermudah mengetahui isi sebuah teks. Dengan adanya sebuah ringkasan tersebut, waktu yang diperlukan untuk membaca suatu teks akan lebih cepat. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah untuk meringkas sebuah teks? Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca suatu naskah asli dengan penuh ketelitian. Yang kedua, mencatat gagasan utama teks tersebut. Lalu menuliskan gagasan utama itu menggunakan kata-kata kalian sendiri secara padu dan efektif. Selain dengan memperhatikan gagasan-gagasan utamanya, ringkasan dapat kalian susun dengan memperhatikan kata kunci yang ada. Adapun kata kunci yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut, yaitu ungkapan penekanan. Digunakan penulis untuk menunjukkan hal yang penting. Contohnya itu, itulah, yang terpenting, pada dan prinsipnya. Kata simpulan digunakan untuk mengantar simpulan dari suatu pernyataan dalam suatu paragraf. Contohnya yaitu oleh karena itu, maka dari itu, akhirnya, dan juga kata jadi. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai apa itu teks laporan hasil observasi dan bagaimana cara meringkas atau merangkum teks laporan hasil observasi, kalian akan diminta untuk merangkum sendiri bagaimana teks laporan hasil observasi yang tadi mengenai hutan bakau. Lalu kalian harus mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Ingat ya, minggu depan. Jadi kalian harus mempersiapkannya dengan baik dan mengerjakan rangkuman teks laporan hasil observasi tersebut dengan kemampuan yang kalian miliki dengan mengikuti arahan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah cukup ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh sekali bertanya. Lalu jika tidak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila banyak kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.